dan ada sejoli cabul sehingga mati dempet di daerah Pelangon. Oke, part 2. Sesuai yang dijanjikan sama Opi, sejoli yang mati dempet di daerah Pelangon. Oke guys, kembali lagi sama saya Opia RF. Nah, udah tahu kan tadi Opi udah ngomong Opi mau part 2 ini ya, mati dempet di Pelangon. Udah penasaran kan pasti? Langsung aja ditonton, jangan di skip. Dengerin Opi ngomong, dengerin. Jauhin dari kalian kalau lagi nonton TV, suara volume TV dikecilin karena Opi juga ngomongnya segini. Kalau misalnya masih belum itu atau nggak kedengeran suara Opi atau kurang jelas, kalian pakai headset atau pakai apa terserah kalian, atau nggak usah dengerin Opi, nggak apa-apa. Oke, langsung aja ke videonya. Mati dempet sejoli cabul. Kabupaten dan Kota Cirebon merupakan salah satu daerah tertua di Jawa Barat. Daerah yang berjuluk Kota Wali ini memiliki banyak sekali tempat bersejarah. Biasanya, tempat-tempat bersejarah tersebut dikeramatkan oleh masyarakat sekitarnya. Jika sebuah tempat ada yang sudah dikeramatkan, maka tidak jarang tempat tersebut akan dianggap menyimpan kisah-kisah berbau mistis. Salah satu di antaranya adalah objek wisata Situs Pelangon. Situs Pelangon merupakan objek wisata sejarah yang berada di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Di tempat ini terdapat 2 buah makam tokoh Cirebon, yakni makam Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksan. Dengan adanya kedua makam tersebut, akhirnya membuat masyarakat sekitar mengkeramatkan situs Panongan. Selain itu, di situs Panongan juga terdapat ratusan ekor kera yang dipercaya sudah ada sejak lama di sana. Saking angkernya tempat ini, berhembus sebuah kabar tentang sepasang kekasih yang mengalami dempet atau gencet setelah melakukan hubungan intim di situs Pelangon. Informasi tersebut kemudian menyebar luas dari mulut ke mulut hingga membuat heboh masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Fenomena gencet tersebut ialah keadaan di mana penis terjepit di dalam vagina ketika berhubungan intim. Kebenaran dari cerita di atas hingga kini belum diketahui dan masih menjadi misteri. Berangkat dari hal tersebut, Okezone pun mencoba menelusuri serta mencari tahu fakta-fakta di balik cerita tersebut. Salah seorang warga Cirebon yang ditemui Okezone bernama Rizky Hidayat mengaku bahwa dirinya sempat mendengar kabar tentang adanya sepasang kekasih yang mengalami gencet. Setelah melakukan hubungan intim di situs Panongan, namun ia sendiri tidak mengetahui secara pasti mengenai cerita tersebut. Kata Rizky, saya dulu pernah dengar cerita itu. Kalau tidak salah waktu itu saya masih SMP. Saya sebatas pernah dengar saja ceritanya saat berbincang dengan Okezone. Di tempat yang berbeda, seorang warga Cirebon bernama Lela berpendapat jika kejadian gencet yang dialami sepasang kekasih pada saat itu terjadi karena mereka melakukan perilaku yang tidak senonoh di tempat keramat. Menurutnya, hal tersebut merupakan hukuman atau atas perbuatan mereka. Kata Lela, sepertinya itu gara-gara perbuatannya di tempat keramat. Kan mereka enggak menghormati penghuni di sana. Mendengar jawaban Lela, Okezone pun berinisiatif untuk mendatangi lokasi situs tersebut, Panongan tersebut. Di sana, Okezone berusaha menemui kuncen situs Panongan agar bisa mendapatkan informasi rinci terkait cerita mistis tersebut.
Saat pertama kali menginjakkan kaki di sana, sebuah gapura dan ratusan anak tangga tampak terlihat. Suasananya begitu sepi, hanya ada beberapa pengunjung yang datang. Beberapa warung di situs Panganon juga banyak yang tutup. Ada satu warung yang buka. Di warung tersebut, seorang ibu-ibu sekira-kira berusia 50 tahunan sedang asyik duduk dan bercengkrama dengan para pengunjung di situ. Saat didekati sembari diajak berbincang, si ibu ini kemudian mempersilahkan duduk. Si ibu ini enggan disebutkan namanya, tapi ia bersedia bercerita mengenai beberapa hal tentang situs Pelangon yang ia ketahui. Pada saat itu, kuncen situs Pelangon memang sedang tidak berada di tempat karena ada keperluan lain. Diakui oleh si ibu bahwa dirinya merupakan warga yang tinggal di dekat situs Pelangon tersebut. Selama 20 tahunan, ia tinggal di tempat tersebut. Kejadian-kejadian mistis memang seringkali terjadi. Hal tersebut disebabkan karena dekat situs Pelangon terdapat sebuah lokasi yang dipercaya sebagai tempat berdirinya kerajaan jin. Tempat tersebut menurutnya disebut sebagai batu kursi. Ia menjelaskan bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menggerut korban jiwa setelah batu kursi itu dipecah dan dirusak oleh salah seorang warga di daerah tersebut. Ia mengungkapkan, jika dipikir secara logika, kecelakaan harusnya terjadi di tikungan tajam di dekat gapura situs Pelangon. Namun, pada kenyataannya justru kecelakaan sering terjadi di dekat tikungan di sebelah batu kursi. Padahal, tikungan tersebut tidak terlalu tajam. Itu batu kursi dipercaya sebagai kerajaan siluman. Batu kursi yang ada di situ banyak dipercaya sebagai kerajaan siluman. Banyak kecelakaan, mereka biasanya digangguin, kadang katanya ada anak kecil nyebrang atau jalan seolah-olah dibuat lurus. Kiai di sini saja udah angkat tangan, tiap bulan mulut minta tumbal, terangnya kata si ibu yang jual di warung tersebut. Saat disinggung mengenai kabar tentang cerita sepasang kekasih yang mengalami gencet setelah berhubungan intim di situs Pelangon, si ibu tersebut secara tegas mengatakan bahwa itu hanya kabar bohong semata. Pasalnya kejadian seperti itu memang belum pernah terbukti kebenarannya, kata si ibu tersebut. Kata si ibu, nggak pernah selama saya di sini, nggak pernah lihat. Itu orang gelo kali buat kabar-kabar seperti itu, sambungnya. Si ibu tersebut kemudian menyuruh untuk bertanya langsung kepada si kuncen situs Pelangon. Keesokan harinya, Okezon berkesempatan untuk bertemu kuncen situs Pelangon. Ia bernama Hasan. Hasan menjelaskan bahwa kisah tersebut adalah bohong dan tidak pernah terjadi. Menurutnya, kisah itu mungkin sengaja dibuat-buat oleh para pengunjung yang datang ke situs Pelangon tersebut. Lebih lanjut, Hasan menuturkan, situs Pelangon merupakan tanah yang dimiliki oleh Keraton Kanoman. Di situs Panongan ini memang dijadikan sebagai tempat wisata dan ziarah. Itu tidak pernah terjadi, kabar bohong saja. Itu hanya isu, di sini hanya untuk wisata dan ziarah saja, tegasnya, kata si Hasan. Dirinya menambahkan kalau kejadian kecelakaan yang sering terjadi di batu kursi, menurutnya itu adalah kehendak dari Tuhan dan memang sudah takdirnya. Itu kehendak saja dari Allah, tambahnya singkat. Hingga kini, kabar tentang gencet tersebut masih bisa dibuktikan, namun kabar tersebut sukses untuk menjaga situs keramat tersebut dari kasus asusila para remaja tanggung. Alhasil, tempat keramat tersebut hingga kini tetap suci dan jauh dari tangan dan perbuatan jahil remaja yang tidak bertanggung jawab. Menurut kalian gimana? Kalau menurut Opi pribadi mah,
ya percaya nggak percaya, kalau misalnya di tempat yang kayak gitu, jangankan di tempat kayak gitu, di rumah sendiri aja pasti kan ada penunggunya. Kita kan nggak boleh ngomong kasar, barangkali mereka yang nunggu tuh kayak nggak terima atau tersinggung atau gimana gitu kan. Gimana kalau misalnya kayak yang tadi ada cerita yang nyebar di Cirebon kayak gitu, tapi ya masyarakat Cirebon sekitarnya tahu sih, nanggepin kabar berita tersebut tuh kayak yang emang iya ada. Soalnya gempar banget, kabupaten, kota, semua itu tuh dengar dari mulut ke mulut tuh pasti ada cerita itu. Dan ya katanya emang sebenarnya emang ada katanya, cuma tadi kuncennya bilang nggak ada, itu hoax atau gimana. Tapi pada waktu itu Kabupaten Cirebon sama Kota Cirebon tuh digemparin sama berita tersebut. Nggak tahu benar atau enggaknya. Ya sekarang sih kita kan harus hati-hati aja ya. Di rumah kita aja kita harus jaga sikap, karena kan pasti ada yang nungguin. Gimana kalau di tempat-tempatnya bersejarah kayak gitu? Nggak di tempat bersejarah aja sih, kayak yang lainnya juga, kayak keraton lah, kayak di mana lah, atau di mana, di mall juga, di tempat yang ramai kayak gitu kan kita harus jaga etika, jaga omongan. Ya karena yang hidup kan bukan kita aja, ada kehidupan lain juga gitu. Apalagi di tempat yang tadi di Pelangon sampai kayak gitu ya, melakukan berhubungan seperti itu ya. Menurut kalian gimana? Kalian komen di bawah, percaya atau nggak percaya, atau kalian orang Cirebon, atau kalian pernah dengar enggak, atau baru dengar dari ini Opi ceritain lagi. Soalnya kejadian itu tuh udah dari berapa tahun yang lalu gitu, tapi masih sampai sekarang tuh masih ya dengar aja gitu, sama yang kecelakaan di Batu Kursi itu. Emang kenyataannya tuh sering terjadi kalau kecelakaan yang di Batu Kursi itu. Jadi kalian percaya atau enggak? Jadi segitu aja sih. Orang-orang Cirebon berani enggak komen di bawah dengan kabarnya berita ini, atau kalian juga pernah dengar atau gimana? Kalian berani enggak komen, atau sedetail-detailnya kalian dengar, atau kalian juga pada waktu itu kalian nyaksiin, atau kalian gimana? Khususnya sih orang Cirebon, percaya atau enggak, atau pengalaman apa yang pernah di Pelangon itu. Oke, segitu aja teman-teman. Makasih udah nyempetin nonton video Opi. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Oh iya, yang aktif komennya harusnya di sini, jangan di WhatsApp. Kasih teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.